Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel nomor 1 Superman Warrior, jangan lupa like, share, dan subbreaker ya bosku. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di novel ceritanya. Bab 101 sampai bab 110. Setelah Sonia membuat pengumuman, dia langsung pergi ke koridor di luar dan menelepon. Karyawan wanita lain yang memiliki hubungan baik dengannya datang setelah dia menutup telepon. Pengawas, Anda telah bekerja keras untuk keluarga Drake selama beberapa tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak memberi Anda penghargaan atas kerja keras Anda? Bukankah Anda seharusnya sudah dipromosikan menjadi manajer? Perusahaan memiliki lowongan untuk manajer pengadaan. Tetapi itu bukan alasan yang cukup baik untuk menjadikan Selena satu, kan? Karyawan wanita itu berkomentar setelah dia bergabung dengan Sonia. Sonia sangat marah karena karyawan itu baru saja mengatakan apa yang ada di pikirannya. Wajahnya berubah jelek karena kemarahan yang mendidih di dalam dirinya. Dia mencoba yang terbaik untuk memaksakan senyum. Baiklah. Dia sangat cakap dan dia direkrut oleh mistanya. General Manager mengatakan bahwa dia ditunjuk oleh mistanya secara pribadi. Selain itu, Selena sudah menunjukkan kemampuannya sebagai wanita karir yang kuat saat itu ketika dia menjadi bagian dari keluarga Taylor. Persetan, saya mendengar bahwa dia dikeluarkan dari keluarga Taylor 5 tahun yang lalu. Seseorang melihatnya mengambil sampah untuk dijual. Saya tidak tahu apa yang membuat Nona tanya melihatnya. Karyawan itu juga marah. Pikirkan tentang itu. Kamu telah menghabiskan masa mudamu untuk perusahaan ini. Jika wanita itu tidak muncul entah dari mana tiba-tiba, kamu akan diangkat menjadi manajer. Bahkan jika dia bergabung dengan perusahaan, dia harus mulai sebagai supervisor dan Anda sebagai manajer. Sonia menggigit dan mengejek. Mari kita lihat berapa lama dia bisa tetap di posisi ini. Jika dia tidak melakukannya dengan baik, dia harus dihentikan cepat atau lambat. Oleh karena itu, dia melihat sekeliling dan kemudian berbisik kepada karyawan wanita itu. Felicia, izinkan saya memberitahu Anda ini. Manajer menyuruh saya membantu mengatur makan malam ini. Dia mungkin hanya ingin saya memberitahu semua orang tentang makan malam ini. Felicia tidak bodoh. Dia segera berseru. Jadi, dia tidak mengatakan bahwa kita akan pergi ke hotel itu. Yah, dia juga tidak mengatakan bahwa dia akan mentraktir kita ke karaoke. Tetapi dia harus disalahkan karena memberikan instruksi yang tidak jelas. Saya menganggap dia menyuruh saya untuk mengatur semuanya, termasuk membuat janji di hotel. Sonia mengangkat bahu tanpa acuh tak acuh dan kemudian memutarbalikkan. Karena kamu tahu dia dikeluarkan dari keluarga Taylor sebelumnya. Dan beberapa orang bahkan melihatnya memungut sampah untuk dijual. Dia pasti tidak punya banyak uang. Mungkin dia akan kesulitan mengeluarkan $1.000. Kamar pribadi yang telah saya pesan memiliki pengeluaran minimal $200.000. Saya ingin dia membodohi dirinya sendiri di depan semua orang. Felicia tersentak dan berteriak kaget. Tidakkah kamu berlebihan? Itu banyak uang. Apa yang akan terjadi jika dia marah bahkan sebelum kita mulai bernyanyi? Apakah kamu akan mendapat masalah? Selain itu, dia mungkin tidak akan muncul sama sekali jika dia tahu caranya. Mahal itu. Jika dia tidak muncul, dia akan malu. Puluhan rekan yang mengawasinya. Apalagi, saya baru saja memberitahu semua orang bahwa dia ingin pergi ke hotel terbaik. Jika kita makan di warung pinggir jalan yang murah, rekan kerja akan kecewa. Apakah Anda pikir mereka akan bekerja keras untuknya di masa depan? Lebih jauh lagi, dia tidak bisa menyalahkan saya. Jika dia melakukannya, saya akan membawanya karena tidak memberikan instruksi yang jelas. Semua yang dia katakan kepada saya adalah untuk membuat pengaturan untuk saya. Sonia tersenyum mengejek. Jika dia menyembunyikan dirinya sendiri pada hari pertama bekerja dan membuat karyawan di perusahaan tidak senang dan tidak puas dengannya, akan ada konflik di masa depan. Juga, saya, supervisor, tidak bekerja sama dengan baik di sana. Dalam hal ini, dia mungkin harus membuat kesepakatan dalam sebulan. Supervisor, jangan khawatir, saya akan berada di pihak Anda. Saya akan berbicara untuk Anda. Setelah itu, Felicia bertanya, omong-omong, supervisor, saya mendengar bahwa manajer baru ini dibayar dengan gaji tinggi. Sangat tinggi, bukankah sama dengan manajer sebelumnya?
Apakah dia tidak mendapatkan gaji bulanan 100.000 dolar? Ditambah dengan berbagai subsidi. Dia mungkin mendapat total 170.000 dolar. Bukan. Sonia mengguncang kening. Dia sedikit terkejut. Ku dengar itu tidak sama. Kalau tidak salah, gajinya 1 juta dolar sebulan dengan bonus akhir tahun. Karyawan wanita bernama Felicia berkata, saya tidak tahu mengapa dia mendapat gaji setinggi itu. Ini keterlaluan. Bukan begitu. Saya bisa mengerti jika dia adalah kerabat keluarga Drake, tetapi dia tidak. Saya pikir cukup baik untuk diangkat sebagai manajer. Tidak perlu membayarnya dengan gaji setinggi itu. Sonia gugup hanya dengan bersujud. Jika dia menjadi manajer, apakah dia akan dibayar dengan gaji setinggi itu? Bagaimanapun, dia adalah kerabat jauh dari keluarga Drake. Pikiran bahwa dia diangkat menjadi manajer jika Selena tidak bergabung dengan perusahaan itu terungkap dalam ingatannya. Dia tidak bisa tetap tenang sepanjang sakit. Segera. Sudah waktunya untuk pulang kerja. Selena juga berjalan keluar dari kantor. Semuanya. Hari ini adalah hari pertama saya bekerja di perusahaan. Untuk menjalin persahabatan kita, saya berencana mengajak semua orang keluar untuk makan malam ini. Apakah Supervisor Sonia sudah memberi tahu semua orang? Selena bertanya dengan riang setelah berjalan keluar dari pintu. Karyawannya tidak banyak. Sekitar 20 hingga 30 orang. Dia mengira bahwa itu akan menelan biaya beberapa ribu dolar setidaknya. Meskipun itu menyedihkan bagi Selena, yang telah berada dalam kemiskinan selama 5 tahun. Dia pikir itu bukan masalah besar ketika dia diingatkan akan pendapatan bulanannya sebesar 1 juta dolar. Terima kasih, manajer. Anda sangat baik kepada kami. Saya belum pernah ke hotel bintang 6 seumur hidup saya. Seorang karyawan wanita yang sangat bersemangat berkata. Tanpa diduga, saya telah memberikan waktu pertama saya kepada manajer. Aduh. Kamu sudah punya anak, bagaimana ini bisa jadi pertama bagimu? Seorang karyawan laki-laki di sebelahnya bercanda. Maksudku pertama kali ke hotel bintang 6. Pikiranmu kotor sekali. Lagi pula, manajernya bukan laki-laki. Karyawan wanita itu menyarankan dan berkata, saya senang hanya berpikir untuk pergi ke sesi karaoke di KTV kelas atas setelah makan malam. Hotel bintang 6, KTV kelas atas. Selena mengerutkan keningnya setelah mendengarnya. Dia memberitahu Sonya untuk memberitahu semua orang agar pulang kerja lebih awal daripada bekerja lembur. Namun, sepertinya Sonya telah mengambil keputusan sendiri untuk memberitahu semua orang tentang malam mewah itu. Ya, bukankah kamu membiarkan supervisor memberitahu semua orang tentang itu? Seorang karyawan yang lebih tua dengan rambut sedikit abu-abu mengerutkan kening. Tidak, Sonia, yang berada di samping, memutar. Dia sangat ingin melihat bagaimana Selena ingin melakukannya. Jika dia mengklaim bahwa itu adalah kesalahan, semua orang akan kecewa dan bahkan merasa bahwa Selena telah menipu mereka. Mereka tidak akan bekerja sama dengan baik di masa depan di tempat kerja. Selain itu akan menjadi kesan pertama untuk semua orang. Kesan pertama selalu penting. Selena tidak naif. Dia melirik Sonia dan dia tahu apa yang sedang terjadi. Tampaknya seseorang tidak terlalu senang dengan dia menjadi manajer. Apakah kamar pribadi sudah dipesan? Selena bertanya kepada pihak lain dengan bingung. Ya, bukankah kamu menyuruhku untuk mengaturnya? Aku telah mengatur kamar pribadi yang relatif populer. Pengeluaran minimum hanya 200.000 dolar. Saya telah mendengar bahwa sebagai manajer, gaji bulanan Anda adalah 1 juta dolar. Anda seharusnya baik-baik saja dengan itu, kan? Sonia berkata dengan seringai cerah. Tidak mungkin, gaji manajer mencapai itu. Ya ampun. Apakah kamu memesan kamar pribadi? Manajernya sangat baik kepada kami. Pengeluaran minimum adalah 200.000 dolar. Karyawan lainnya semua dimeriahkan. Beberapa karyawan wanita berjingkrak-jingkrak kegirangan. Dilihat dari masalahnya, Selena diliputi perasaan mengerikan yang tercermin di wajahnya. 200.000 dolar sebagai pengeluaran minimum. Mereka mungkin akan menghabiskan lebih banyak dari itu untuk makan malam. Selain itu, masih belum bisa dipastikan berapa biaya yang mereka keluarkan untuk karaoke. Dia sangat marah dan merasa ingin memberikan banyak uang untuk Sonia. Sungguh menjijikkan bagi wanita itu untuk memutuskan nama Selena tanpa berkonsultasi dengannya. Sayangnya, dia tidak bisa melakukannya. Dia tahu betul bahwa Sonia adalah orang tua dan juga seorang supervisor. Dia mungkin memiliki beberapa orang kepercayaan di sekitarnya. Seandainya Selena memarahi Sonia, itu tidak akan membawa manfaat apapun bagi Selena sama sekali. Jika mereka pergi ke restoran biasa, semua orang akan sangat kecewa dan bahkan mulai menyebut pelit. Oleh karena itu,
Dia juga tidak bisa mengatakan bahwa Sonia melakukan kesalahan. Itu tidak akan mengatur hal-hal yang benar untuknya. Ada apa, manajer? Bukankah kamu memintaku untuk mengaturnya? Apakah ada yang salah? Melihat Selena tidak mengucapkan kata pun untuk waktu yang lama, Sonia senang dengan dirinya sendiri. Selena menenangkan diri dengan cepat dan kemudian tersenyum seolah-olah dia tidak terganggu. The Dynasty Hotel. Kan? Ayo berangkat. Ini masih pagi. Aku akan memberi semua orang 2 jam untuk pulang dan berganti pakaian atau berdandan. Kamu bisa kembali dan bersiap-siap sekarang. Ya, bagus. Hidup manajer. Karyawan wanita yang memiliki reaksi paling bersemangat sebelumnya langsung berteriak. Manajernya sangat murah hati. Dia membawa kami ke hotel bintang 6 untuk makan malam. Saya belum pernah bertemu pemimpin seperti ini dalam hidup saya. Ya, ini pertama kalinya aku bertemu dengan pemimpin yang begitu baik. Para karyawan pergi ke rumah mereka satu demi satu dengan penuh semangat. Mereka semua sepakat untuk berkumpul di pintu masuk hotel. Sonia, yang berdiri di samping benar-benar terpana. Dia tidak pernah berharap Selena menyetujuinya. Wanita itu sudah 5 tahun tidak bekerja. Bahkan ada yang melihatnya memungut sampah sebelumnya. Mereka membutuhkan mungkin 3-400 ribu dolar untuk hiburan malam ini. Bisakah dia membayar uang sebanyak itu? Ada apa, supervisor? Apakah kamu tidak ingin kembali dan menampilkan wajah atau semacamnya? Selena melihat Sonia masih berdiri di sana. Dia tidak bisa membantu tetapi mencemooh dalam hatinya dan bertanya, "Oh, aku akan pergi sekarang." Sonia menjawab dan kemudian pergi bersama yang lain. Supervisor, ada apa? Wanita ini benar-benar setuju. Apakah dia punya uang sebanyak itu? Begitu Sonia keluar dari perusahaan, Felicia melangkah maju dengan penuh semangat untuk bergosip. Saya juga heran, apakah dia punya banyak uang? Bahkan jika gaji bulanannya 1 juta dolar, dia belum dibayarkan. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Sonia menyatukan landmark. Wanita ini licik. Dia pasti tahu bahwa aku sengaja melakukan itu untuk mempermalukannya. Jadi dia tidak mau menyerah. Dia ikut bermain untuk memenangkan hati orang-orang. Ya, jika dia mengatakan bahwa dia tidak memintamu untuk memesan hotel bintang 6, atau menyuruhmu mencari tempat baru untuk makan malam, karyawan lain pasti tidak akan senang. Dia sangat pintar untuk menyetujuinya jika tidak ada yang terjadi. Dia tidak mudah menghadapinya. Selena dengan susah payah keluar dari perusahaan setelah yang lain pergi. Ekspresi masam di wajahnya sepanjang waktu. Dia hanya membawa 100 ribu dolar. Tetapi makan malam dan karaoke dapat dengan mudah menghabiskan biaya lebih dari 300 ribu dolar. Dia merasakan cubitan pada dirinya. Namun, Selena tidak punya pilihan lain. Seandainya dia membiarkan Sonia berhasil, dia akan mengalami masa-masa yang menyedihkan di perusahaan di masa depan. Selain itu, bahkan jika itu menghabiskan banyak uang, dia dibayar dengan gaji yang cukup besar. Selama dia menarik gaji pertamanya, dia akan diangkat dari situasi keuangan yang ketat. Dia tidak bisa memikirkan solusi yang lebih baik setelah memikirkan itu untuk sementara waktu. Jadi dia memutuskan untuk menelepon Fiona. Bagaimanapun, Jack telah mengambil 1 juta dolar sebelumnya. Dan ada sekitar 800 ribu dengan Fiona. Dia hanya bisa mengambil sebagian dari Fiona terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah ini. Ma, panggil Selena pelan begitu Fiona menjawab panggilannya. Selena, bagaimana kabarmu di tempat kerja? Fiona bertanya dengan cemas tanpa menunggu Selena untuk berbicara lebih banyak. Selena, izinkan saya memberitahu Anda bahwa kami telah memutuskan bahwa yang terbaik adalah jika Anda menceraikan Jack. Lebih cepat lebih baik. Mungkin Anda harus mengambil cuti besok atau lusa untuk menyelesaikan surat cerai. Jika tidak, pria pemarah ini akan menyebabkan kita banyak masalah. Selena terdiam beberapa saat. Tapi, jangan katakan ini padaku. Aku tidak akan menceraikannya. Bahkan jika dia tidak bisa membayar 30 juta pada hari ulang tahun kakek yang ke-70 atau menawari kita hadiah apapun, aku akan tetap tinggal bersamanya. Kenapa kamu begitu tidak patuh? Kami menjadi seperti ini hari ini karena kamu tidak mendengarkan kakekmu dan kami. Jika kamu menggugurkan anak itu, kami tidak akan berakhir seperti ini. Mengapa aku melahirkan anak perempuan yang tidak berbakti? Hidup yang menghabiskan. Fiona terus-menerus menggerutu di ujung telepon. Selena kehilangan kata-kata. Karena dia tidak ingin memikirkan masalah ini lebih lama lagi. Dia memutuskan untuk berterus terang. Saya menyelamatkanmu karena ada keadaan darurat. Ma, dan saya butuh uang. Bisakah kamu mentransfer 300 ribu kepada saya sekarang?
300.000. Begitu uang disebutkan, suara Fiona langsung naik beberapa oktav. Mengapa kamu membutuhkan begitu banyak uang? Dia tergagap. Bukankah kamu bekerja di sana untuk menghasilkan uang? Untuk apa uang itu? Katakan jangan bahwa Jack yang bodoh itu menabrak mobil mewah seseorang dengan skuter listriknya. Selena menoleh lagi. Dia tercengang dengan imajinasi konyol ibunya. Bu, omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini? Dia berbicara. Senyum pahit di wajahnya. Cukup transfer uangnya. Saya memanggil dengan sangat cepat. Ini hari pertama saya bekerja dan saya ditunjuk sebagai manajer. Jadi saya mengajak staf di departemen saya untuk makan. Mengapa kamu membutuhkan uang sebanyak itu hanya untuk makan? Berapa banyak orang yang ada di departemenmu? Mengapa kamu membutuhkan uang sebanyak itu? Bukankah kamu punya 100.000? Bukankah itu cukup? Kamu pasti menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Jack pasti dalam masalah lagi. Apakah seseorang meminta untuk membayar? Katakan pada ibumu dengan jujur. Apa yang terjadi? Fiona terus mengoceh di ujung telepon. Selena sangat marah sehingga dia dengan singkat menjawab, Bu, bisakah Anda mentransfernya ke saya sekarang? Saya akan membayar Anda kembali setelah saya dibayar. Saya akan memberi Anda 100.000 lagi. Oke, anggap saja seperti saya meminjamnya darimu. Oke, tapi bagaimana cara mentransfernya? Jack memberi saya uang tunai, dan saya belum menyimpannya di bank. Selain itu, jika Anda tidak memberi tahu saya apa yang akan Anda lakukan dengan itu, saya tidak akan memberikannya. Itu Anda. Fiona memang keras kepala. Sudut mulut Selena melengkung menjadi senyum pahit. Dia dengan pahit menutup telepon dengan kecewa. Hei, sayang, ada apa? Kamu terlihat seperti sedang dalam suasana hati yang sangat buruk di hari pertamamu bekerja. Secara kebetulan, Jack memarkir skuter listriknya di depannya. Dia mengeluarkan es krim yang dia beli dan memberikannya kepada Selena. Cuacanya cukup panas. Ini masih pagi. Jadi aku hanya pergi ke sana dan membeli 2 es krim. Selena menanggapi senyum lembut Jack dengan senyum sedih. Dia mengambil es krim dan meratap. Jack, saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya baru saja masuk ke perusahaan. Dan saya jatuh cinta pada skema seseorang. Yang mengecewakan saya adalah ketika saya meminta 300.000 kepada ibu saya dan memberitahu dia bahwa saya akan membayarnya kembali ketika saya mendapatkan gajinya. Dia untuk memberikannya kepada saya. Dia berpikir bahwa Anda dalam masalah dan saya ingin uang itu untuk membayar seseorang atas masalah yang Anda sebabkan. Jack merasa stres hanya dengan melihat ekspresi kusam Selena. Dia melangkah maju dan tersenyum tipis. Sayang, tidak apa-apa. Jika kamu butuh uang, katakan saja pada suamimu. Kamu butuh 300.000, kan? Aku akan membawamu ke bank dan menguangkan 1 juta. Aku akan membiarkanmu memilikinya sehingga kamu bisa merasa nyaman. Namun, saat dia selesai, wajahnya menjadi muram. Tinjunya mengepal erat. Siapa yang berani berkomplot melawanmu di hari pertamamu bekerja? Aku akan membunuh. Bajingan. Beraninya dia bersekongkol melawan wanitaku. Dia menggali kuburnya sendiri. Menawarkan kamu tidak melakukan ini. Apakah kamu ingin menyelesaikan setiap masalah dengan kepalaan tanganmu? Dan, sebenarnya, itu bukan masalah besar. Dia sudah menjadi supervisor selama bertahun-tahun. Dan mungkin dia ingin dipromosikan sebagai manajer. Sayangnya, lowongan itu diberikan kepada saya. Sekali lagi, Selena tersenyum pahit. Dia memiliki perasaan campur aduk untuk Jack. Dia marah padanya karena berperilaku seperti pria kurang terbuka yang ingin menyelesaikan semuanya dengan ringkasan. Dia bahkan mengancam akan membunuh orang tersebut. Apa yang dia sukai dari pria itu, di sisi lain, adalah perhatian dan cintanya yang tulus untuknya. Dia tidak pernah kekurangan rasa aman. Kalau begitu, aku tidak akan melakukan apapun dengan tinjuku. Kamu mengatakan bahwa kamu kekurangan 300.000. Apa yang terjadi? Tanya Jack. Saya ceroboh. Sonia, supervisor perusahaan kami, telah berada di departemen pembelian perusahaan selama bertahun-tahun. Tanpa diduga, dia membuat pemesanan untuk hotel bintang 6 dan karaoke setelah makan malam. Saya pikir saya harus menyiapkan setidaknya 400.000 dolar. Saya punya 100.000 dolar. Jadi saya meminta ibu saya untuk memberi saya 300.000 dolar. Siapa yang mengira? Selena mengakui detail yang terjadi antara dia dan ibunya kepada Jack. Hei, kalau saja aku tahu, aku tidak akan setuju untuk memperlakukan mereka sekarang. Lanjutnya, ini masalah besar jika saya malu atau mereka menginginkan saya di kantor di masa depan. Sekarang, kami tidak dapat mengeluarkan uang sebanyak itu. Dan saya mengatakan kepada mereka untuk menemui saya di pintu masuk hotel juga.
Ini bahkan lebih dari itu. Yah, masih ada karaoke setelah makan malam. Jawab Jack. Saya khawatir $1 juta mungkin tidak cukup. Karena Anda sudah setuju untuk mentraktir mereka dan menyuruh karyawan itu pulang dan berdandan. Mari kita siapkan 2 juta untuk malam ini. Sonia itu curang. Saya pikir dia ingin melihatmu malu karena tidak punya cukup uang. Setelah banyak pertimbangan, Jack bertekad. Ayo pergi dan tunaikan 2 juta. Kami akan menunjukkan kepada mereka apa itu uang. 2 juta. Apakah kamu masih memiliki uang sebanyak itu di kartumu? Selena tersentak setelah mendengar Jack. Dia pikir dia telah membekukan bonusnya terakhir kali. Dia tidak berharap dia memiliki begitu banyak uang di kartunya. Sayang. Naik skuter. Ayo cari uang. Pegang erat-erat. Jack memukul jok skuter listriknya dan tersenyum hangat. Baiklah. Wajah Selena memerah. Dia menjilat es krim yang dia pegang dengan tangan. Dan hatinya dipenuhi dengan rasa manis dan kegembiraan. Mulut Selena melengkung membentuk senyuman saat dia duduk di skuter listrik Jack. Dia telah menunggu selama 5 tahun untuk kembali. Dia adalah orang pertama yang muncul di hadapannya ketika dia mengalami saat-saat paling sulit dan tak berdaya dalam hidupnya. Dengan pikiran manis menari-nari di benaknya, dia memegang es krim dengan satu tangan dan menarik yang bebas menimpai pinggang Jack dengan sengaja. Rona merahnya membara di pipinya. Untuk menyembunyikan bahwa dia melakukan itu dengan sengaja, dia dengan genit berbicara. Berkendara perlahan. Kamu membuatku takut. Jack mengintip ke bawah ke tangan putihnya yang seperti batu giok. Dia merasakan kebahagiaan. Dia pikir mereka sudah bergerak sangat lambat. Segera, keduanya tiba di pintu masuk bank. Jack kemudian memarkir skuternya di bahu jalan. Ayo pergi ke sana dan beli tas ransel besar. Uang tunai 2 juta banyak. Jika kamu tidak membeli tas besar, aku khawatir kamu tidak bisa menahan semuanya. Jack tersenyum dan berada di seberang jalan bersama Selena. Apakah kamu benar-benar dapat menarik 2 juta tunai? Selena tampak gelisah. Dia tidak yakin. Sepertinya Jack mungkin telah berkontribusi lebih dari 1 kali di ketentaraan. Kalau tidak mungkin dia diberikan 3 atau 4 juta sebagai bonusnya. Jika aku tidak terlalu takut menarik terlalu banyak untuk disebutkan, aku bisa mengambil 1 juta milikmu. Ia tersenyum sinis pada Selena. 1 juta. Kamu pasti bercanda. Selena tidak yakin apakah dia harus menangis atau bercandanya. Orang ini menjadi lebih baik dan lebih baik dalam membangun. Bos, saya ingin membeli tas. Seru Jack saat mereka memasuki toko kelontong kecil di sebelah bank. Oh ya, aku ingin yang besar. Pemilik toko kelontong adalah seorang wanita parubaya. Setelah dia mempelajari Jack dan Selena, dia berkata, kamu lemah untuk menyimpan pakaian, bukan? Apakah kamu berencana untuk pergi bekerja? Jika kamu tidak memiliki banyak pakaian, ini sudah cukup. Jack mengerutkan kening pada tas itu. Saya tidak tahu berapa 2 juta uang tunai, katanya. Kurasa ini tidak cukup. Jadi mari kita ambil yang lebih besar. Anak muda, apakah kamu perlu menyombongkan diri ketika membeli tas semacam ini? Anak muda saat ini benar-benar lucu. Wanita parubaya itu meringkuk dan menoleh ke Selena. Nona muda. Saya ingin memberitahu Anda bahwa seorang pria muda seperti dia yang suka menyombongkan diri tidak terlalu dapat diandalkan. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Menikah adalah keputusan besar yang harus dibuat. Wajah Jack menjadi gelap. Mengapa dia menganggap wanita itu terlalu berguna untuk kebaikannya sendiri? Selena tidak bisa menahan tawanya setelah mendengarnya. Kakak, sudah terlambat. Anak kita sudah berlarian. Kalau tidak, aku akan mempertimbangkan untuk memilih suami yang lebih baik. Jack tersenyum mendengar percakapan itu. Oh begitu, kamu yakin ingin memilih? Percaya atau tidak, aku akan memukulmu ketika kita sampai di rumah. Ikutlah, ambil ini dan taruh uang di dalamnya. Aku lebih tua darimu, tapi aku belum menikah. Kamu bilang anakmu juga sudah berkeliaran. Apa yang telah aku lakukan sehingga pantas menerima penghinaan ini? Siang bolong, wanita parubaya itu tampaknya berusia di atas 30-an. Dia memberikan tas besar dengan pola bunga yang sering digunakan pekerja untuk Jack. Ambil ini untuk uangmu. Kurasa ini pasti cukup besar. Berapa? Lupakan saja. Aku akan memberi 100. Simpan kembaliannya untuk menghibur hatimu yang terluka. Jack berpikir bahwa wanita itu lucu. Jadi dia melemparkan 100 uang tunai kepadanya sebelum berbalik dengan Selena dan meninggalkan toko. Kamu benar-benar murah hati. Selena tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dulu aku mengajak Kylie keluar untuk memungut sampah. Kami bahkan tidak bisa menghasilkan 100 sehari. Mendengar itu, hati Jack bergetar. Dia berhenti di pintu masuk bank dan mengancam tangan untuk meminta wajah cantik Selena.
Jangan khawatir. Aku kembali sekarang. Dan kamu tidak akan pernah menderita lagi. Lagi pula, suamimu sekarang adalah seseorang dengan status sosial. Aku juga menghasilkan 20 juta dolar sebulan sekarang, kan? Hati Selena dipenuhi dengan kehangatan. Dan senyuman hangat di sekelilingnya. Sepertinya Nonatanya tidak membohongimu. Kamu benar-benar mendapatkan pekerjaan itu. Ya, mereka juga telah mengatur kamar di villa untukku. Aku bisa tinggal di sana jika aku mau. Tapi menurutku lebih nyaman tidur di kamar bersama istriku. Jack tersenyum saat mengamati wanita di depannya. Melalui dia, dia menyadari bahwa dunia ini begitu indah. Dia akan bertanggung jawab atas hidupnya sejak saat itu. Apa yang kamu lakukan di sini dengan tas bunga besar? Apakah kamu pergi ke sana untuk mengambil botol air mineral? Menyingkirlah. Seorang pria yang mengenakan kalung emas datang. Setelah itu, matanya menelusuri kaki indah di bawah rok kerja profesional Selena. Dia berseru dengan cabul. Cek, cek, wanita ini cukup tampan. Kenapa pemulung bisa menemukan istri yang begitu cantik? Jack menatap pria itu dengan dingin dan langsung membawa Selena ke bank. Pria itu juga berjalan ke bank dengan senyum lebar. Di dalam, sudah ada orang yang mengantre. Banyak yang duduk di kursi, menunggu giliran. Ada terlalu banyak orang di sini. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menarik uang. Selena menghela nafas tak berdaya saat melihat keramaian besar itu. Ini akan cepat, Jack meyakinkannya. Seorang karyawan wanita di konter melihat Jack datang. Dia mendekatinya dengan senyum lebar dan dengan antusias mengantar. Oh, Tuan White, kamu di sini lagi. Ayo, ayo, masuk ke ruang VIP. Kamu dan pacarmu bisa istirahat di sana. Aku akan segera melayani Anda. Tunggu, dia hanya pemulung. Kenapa kamu melayani orang seperti dia? Apa yang terjadi di bankmu? Seharusnya kamu yang melayaniku. Aku di sini untuk mengambil 100.000. Pria gendut yang memakai kalung emas itu menyentuh perut birnya dan sedikit mengangkat dagunya. Terlihat arogan. Saya manajer di sini. Jika Anda seorang VIP, bukan tanggung jawab saya sebagai manajer untuk melayani Anda. Wajah wanita itu berubah dingin. Saudara ini adalah pelanggan VIP kami. Seorang VIP super yang menarik 1 juta terakhir kali dia di sini. Kau tidak begitu ramah ketika aku datang ke sini tempo hari. Sela Jack dengan tenang. Hei, itu salah paham. Saya tidak berharap Anda menjadi sangat kaya. Apakah Anda benar-benar ingin menarik 1 juta? Manajer wanita itu tersanjung. Pelanggan yang terhormat. Berapa banyak yang Anda ambil kali ini? Dia bertanya pada Jack dengan hormat. Jack melihat tas yang dipegangnya. Tas ini seharusnya bisa menampung uang tunai 2 juta. Kan? Aku akan menarik 2 juta dolar. Pria di sebelahnya tercengang. Seseorang yang bisa mengeluarkan uang tunai 2 juta pastilah generasi kedua yang kaya. Oh, tapi tentu saja. Silakan lewat sini. Manajer wanita memimpin. Ngomong-ngomong, aku harus mengoreksimu. Ini bukan pacarku. Dia istriku. Jack terkejut dengan perlakuan yang diterimanya. Kemudian, dia memperkenalkan Selena kepada manajer. Istri, manajer itu dianggap sebagai wanita cantik dengan sosok yang menarik. Mendengar klarifikasi Jack, dia tertegun sejenak. Dia menatap Selena, hijau karena iri. Wanita muda ini benar-benar beruntung telah menikah dengan pria yang tampan dan kaya. Anda tidak perlu khawatir selama sisa hidup Anda. Dia berharap mendapat kesempatan untuk menjalin hubungan dengan Jack. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pria kaya seperti itu. Namun, begitu dia bertemu Selena, dia merasa rendah diri di tempat. Wanita yang berdiri di hadapannya jauh lebih baik darinya. Dari segi penampilan dan kemudahannya. Begitu dia membawa Jack dan Selena ke kamar pribadi, manajer pergi membuat secangkir kopi untuk mereka berdua sebelum membantu mereka dengan bisnis mereka. Setelah beberapa saat, sejumlah besar uang tunai dikirim ke Jack di bawah pengawalan 2 penjaga keamanan. Bantu aku dimasukkan ke dalam tas ini, Jack berkata dengan senyum tipis. Kedua penjaga keamanan terperangah saat melihat tas bunga itu. Tas bunga biasa yang digunakan oleh banyak penerima upah yang diberikan kepada mereka untuk menyimpan 2 juta uang tunai. Memang, orang kaya adalah orang yang unik dan sulit dimengerti. Kamu benar-benar mengeluarkan 2 juta. Selena mencoba mengangkat tas bunga di depannya. Rasanya cukup berat. Setelah pasangan itu keluar, mereka dengan cepat naik skuter dan pergi ke hotel. Apakah benar-benar ada 2 juta dolar di sana? Melihat tas yang sepertinya berat di skuter listrik, wanita yang menjual tas itu kepada mereka membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Dia bertanya-tanya apakah yang dia lihat itu benar. Dia telah melihat pasangan itu pergi ke bank di sebelah dengan tas kosong.
Tetapi ketika mereka muncul lagi, tas itu penuh dan berat. Dia berlari ke salah satu penjaga keamanan dan bertanya, "Saudaraku, apakah dua orang yang keluar tadi membawa uang di dalam tas?" Penjaga keamanan memutar matanya. "Apakah kamu berbicara omong kosong? Jika mereka tidak di sini untuk menarik uang, apakah mereka di sini untuk mengumpulkan sampah?" Ya ampun, sulit dipercaya. Aku tidak bisa membayangkan seorang pria yang berpakaian begitu santai di atas skuter listriknya begitu kaya. Wanita itu menelan seteguk besar air liur. Dia mulai meremehkan penilaiannya. Karena masih pagi, Jack mengajak Selena minum. Mereka menghabiskan waktu bersama. Berkumpul, sebelum menuju hotel. Di alun-alun di luar hotel. Lebih dari 20 karyawan departemen pengadaan berdiri menunggu. Semua karyawan wanita berusaha berdandan karena ini adalah pertama kalinya mereka menggunakan tempat kelas atas. Mereka sangat bersemangat. Beberapa seksi. Dan beberapa berpakaian seolah-olah mereka akan pergi ke pesta ballroom. "Kenapa manajer belum datang? Aku lapar," seorang karyawan wanita berkemah setelah beberapa menunggu saat. Felicia memeriksa waktu. Dia mengerutkan kening dan pergi ke Sonia. "Supervisor, kenapa Selena belum datang? Mungkin dia tidak datang karena dia tidak punya uang." Sonia terkejut setelah mendengar Felicia. Tapi dia senang. "Oh, baiklah. Aku memesan hotel ini untuk mempermalukannya. Dia pasti sangat marah dan memutuskan untuk melawan kita. Hei, jika ini masalahnya, itu akan baik untuk kita." Felicia tertawa. Semua orang berusaha berdandan untuk makan malam. Mereka akan marah jika mengetahui Selena menghalangi kita. Kupikir dia sangat pintar dan kaya. Ternyata dia hanya menarik kaki kita. Wanita bodoh. Saya ingin melihat bagaimana dia menangani pekerjaan di masa depan. Sonya bersinar dingin saat matanya bersinar penuh kemenangan. Tiba-tiba, seorang karyawan pria berbicara dengan lantang. "Oh, dia ada di sini. Manajernya ada di sini." "Di mana? Mobil yang mana miliknya?" Seseorang bertanya. "Kenapa aku tidak bisa melihatnya?" Orang di belakang skuter listrik itu terlihat seperti manajer. Pegawai laki-laki itu menunjuk skuter listrik yang perlahan mendekati bahu jalan. Ya ampun. Ini dia. Siapa pria itu? Pasti bukan suaminya. Kan? Ada tas bunga di depannya. Apakah suami dalam perjalanan ke tempat kerja dan dia mengantarnya dalam perjalanan? Felicia terkejut dengan apa yang dilihatnya. "Mungkinkah? Bukankah kamu mengatakan bahwa gaji manajer adalah 1 juta per bulan? Dengan gaji setinggi itu, mengapa suami harus bekerja?" Seorang karyawan laki-laki mengerutkan kening pada komentarnya. "Kamu mungkin tidak tahu tapi dia cantik yang terkenal. Selena Taylor. Dia yang dikeluarkan oleh keluarga Taylor." Menambahkan, "Suaminya pasti sudah kembali dari tentara. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Apakah Anda tahu mengapa dia mengendarai skuter listrik? Itu karena dia tidak punya uang." Beberapa waktu lalu, seseorang melihatnya bersama putrinya mengambil sampah untuk dijual. Siapa yang tahu bagaimana dia mendapatkan jutaan dolar ini pekerjaan sebulan. Lagi pula, setidaknya 1 bulan lagi sebelum dia dibayar gajinya. Felicia mencemooh dan membocorkan apa yang dia ketahui kepada karyawan lain. Tidak mungkin dia tidak punya uang. Jika dia tidak punya uang, mengapa manajer mengundang kita ke hotel bintang 6? Karyawan laki-laki itu menyimpulkan setelah berpikir sejenak. "Saya percaya manajer harus kaya. Kalau dia kaya, kenapa dia tidak membeli mobil? Kenapa dia naik skuter listrik?" Felicia masih belum yakin. "Hei, apa yang kamu bicarakan? Ngomong-ngomong, ini adalah suguhan manajer hari ini. Itu urusannya jika dia punya uang untuk membayar atau tidak. Kita hanya perlu menikmati malam." Sonia, yang berdiri di samping, menyindir. Setelah Jack dan Selena menemukan tempat untuk memarkir skuter mereka, mereka berjalan bersama. "Biar ku perkenalkan semuanya. Dia suamiku, Jack. Dia baru saja pulang kerja. Jadi dia datang menjemputku." Selena hadir dengan sedih. Tersenyum bahagia. "Aku benar-benar minta maaf membuat semua orang menunggu." "Jangan khawatir, manajer. Kami baru saja tiba belum lama ini." Seorang karyawan wanita menjawab dengan riang. Sonia tersenyum pada Jack. "Ini adalah suami manajer. Saya mendengar bahwa dia dulunya adalah seorang pengantar makanan. Kan? Baru pada saat itulah dia terdaftar atas nama Tuan Muda Taylor. Kan?" Wajah Selena menjadi gelap. Tetapi dia berhasil memaksakan senyum sopan. "Wow, supervisor. Anda tahu banyak hal." Aku tahu banyak hal. Aku juga mendengar bahwa manajer kami biasa memungut sampah beberapa hari yang lalu. Kenapa kamu tiba-tiba menjadi manajer kami? Perubahan yang luar biasa." Sonia mengejek.
Kalian berdua sangat cocok, manajer. Dia bermaksud menghina. Bukan sebaliknya. Felicia melangkah maju dan mengingatkan Selena. Benarkah? Oh, aku benar-benar bodoh. Kupikir itu cara yang bagus untuk memuji orang. Aku membodohi diriku sendiri karena tidak cukup belajar. Sonia berkata sambil tersenyum. Gadis cantik. Apakah kamu menyikat gigi hari ini? Jack membantah dengan dingin. Tentu saja. Kenapa? Lalu kenapa mulutmu bau sekali? Kamu, kenapa kamu mengatakan itu padaku? Ada apa kamu? Kemungkinan rendahnya kamu melakukan itu. Sonia sangat marah sampai dadanya naik turun. Dia tidak mengharapkan balasan dari Jack. Dia adalah kerabat jauh dari keluarga Drake. Semua orang di perusahaan mengetahui hal itu. Itulah alasan mengapa tidak ada seorang pun di perusahaan yang berani merasakan perasaannya. Bahkan manajer sebelumnya harus memberikan wajahnya dan meminta pendapatnya untuk banyak keputusan. Menurutnya, Jack hanyalah seorang prajurit yang buruk. Jadi dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara seperti itu. Oh, maaf. Saya sama seperti Anda. Saya tidak belajar banyak. Dan saya hanya seorang pria yang kasar. Saya pikir saya memuji Anda. Jack mengangkat bahu acuh tak acuh saat dia membela diri. Banyak karyawan yang tertawa ketika mereka mendengar percakapan mereka. Orang itu cerdas dan jenaka dengan kata-katanya. Kamu, Sonia sangat marah sehingga wajahnya membiru. Namun dia kehilangan kata-kata untuk membalas. Dia hanya bisa menyilangkan tangan di dada dan melirik tas di tangan Jack. Mengapa kamu membawa tas jelek seperti itu jika kamu ke sini untuk makan? Ini adalah hotel bintang 6. Hotel terbaik di Eastfield. Tidakkah kamu merasa malu untuk masuk seperti ini? Jack menatap tas di tangannya. Jika membawa sekantong besar uang tunai itu, tidak akan lebih dari itu jika kamu masuk dengan tangan kosong. Ya ampun, apakah ini nyata? Apakah semua uang tunai ada di sana? Seorang karyawan laki-laki terbelalak setelah mendengar Jack. Semua orang terkesiap. Jika itu adalah uang tunai di dalam tas, apakah bernilai beberapa juta uang tunai di dalam tas? Apa yang terlihat angkuh, itu adalah tindakan seorang Taipan. Dia benar, semua uang ada di sini. Sonia mengejek, jika aku tidak salah, itu adalah uang dari mengumpulkan sampah yang kalian berdua lakukan sebelumnya. Apakah kamu berencana untuk menjualnya setelah makan malam? Jika itu terjadi, aku yakin itu uang. Mungkin bernilai 10 atau 20 dolar. Sonia berhenti sebelum menoleh ke Selena. Manajer, suamimu sangat pandai membuat lelucon. Dia menambahkan dengan penghinaan. Selena memakai tampilan yang anggun. Pengawas. Saya mohon maaf mengecewakan Anda. Tapi ada uang nyata di tas suami saya. Balasnya. Kami tidak punya apa-apa untuk membawa uang tunai. Jadi kami membeli tas. Kami akan menggunakan sisa uang untuk bermain game dengan semua orang nanti. Tidak mungkin. Suamimu adalah seorang tentara. Bagaimana dia bisa kaya? Sonia berkata dengan ragu. Dia mempelajari tas itu dengan hati-hati dan mencoba menelusuri garis besar isinya. Garis luarnya terlihat rapi dan tidak menyerupai botol atau kaleng. Seorang prajurit tidak bisa punya uang. Rambutmu panjang. Tapi pengetahuanmu pasti. Jack sambil tersenyum melihat sekeliling ke arah kerumunan. Ayo masuk dulu. Kamar pribadi mana yang kamu pesan? Apakah kamu sudah memesan piring? Kamar pribadi tidak mahal. Pengeluaran minimum hanya 200.000. Tuan White, apakah menurut Anda itu pantas? Sonia sengaja menaikkan nada saat menyebutkan kisaran harganya. Dia memasang mata aprikot di wajah Jack. Tidak ingin melewatkan ekspresi. Untuk mengecewakannya. Jack tenang. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Jack menyampirkan tas di bahunya dan memimpin jalan ke hotel. Ayo pergi. Selena pikir itu lucu bagaimana Jack berjalan. Dia tampak seperti seorang buruh tani yang sedang dalam perjalanan untuk bekerja. Tak disangka, saat Jack hendak masuk ke hotel, dua petugas keamanan langsung menghampirinya. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita nomor 1 Superman Warrior. Sampai jumpa di novel selanjutnya.